Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Setiap perjalanan kehidupan kita itu diizinkan Tuhan. Kita melewatin segala situasi, kondisi, dan keadaan. Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap lindungi. Tuhan sedang ajarkan kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi sehingga kita ngalami Tuhan lewat kondisi, lewat keadaan, lewat situasi. Kita semakin ngerti bahwa perjalanan hidup yang sedang kita alami ini dibawa Tuhan untuk melihat dan memiliki kesaksian-kesaksian karena ada penyertaan Tuhan secara ilahi. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, ngadepin tantangan, ngadepin himpitan, ngadepin pencobaan, ngadepin kekurangan, ngadepin kebangkrutan, ngadepin problem yang belum selesai-selesai, bersyukur dan nikmatin, karena dibalik semuanya itu Tuhan sedang memberikan sebuah sejarah baru dalam hidupmu. Nah, suatu hari engkau bisa memberikan kesaksian kepada banyak orang, dan kesaksianmu itu memberkati, bahkan mengubahkan orang, dan memulihkan orang lain, memberikan kekuatan bahkan, karena dari apa yang Bapak Ibu alami, dari apa yang terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan. Di seluruh Alkitab juga diceritakan tokoh-tokoh yang memiliki perjalanan bersama Tuhan. Dan kisahnya mereka mengalami banyak hal. Itu menjadi satu contoh, satu peringatan, satu gambaran supaya kita ini ngerti bahwa perjalanan hidup yang diizinkan Tuhan ini tujuannya satu, untuk membawa kita kepada tujuannya, menggenapi rencananya. Coba sekarang kita akan lihat di Ibrani pasal yang ke-11, mulai ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada mereka, kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Kita melihat, belajar di Ibrani pasal yang 11 ini berbicara tentang semua tokoh yang ada di alam kitab, mereka yang memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan, bahkan ngalami aniaya, mereka ngalami tekanan, mereka ngalami masalah, ngalami himpitan, ngalami persoalan, dan ujungnya ketika mereka berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka menikmatin semua kebaikan Tuhan, bahkan hidupnya memberikan kesaksian pada kita sampai hari ini. Coba perhatikan di ayat yang ke-36 ini lebih ngeri lagi nih. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Mereka mengalami perjalanan-perjalanan karena mempertahankan imannya untuk melihat pertolongan Tuhan. Karena mereka berjalan dalam ketetapan Tuhan, mereka mengalami banyak aniaya. Ini tokoh yang ditulis di Ibrani pasal yang ke-11 ini, mereka memiliki pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya di pasal yang ke-38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai pada kesempurnaan. Ternyata apa yang mereka alami, tokoh-tokoh di Ibrani pasal 11 ini, tanpa kita, mereka nggak akan mengalami kesempurnaan. Jadi, hari ini perjalanan hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan sedang mengukir sejarah, sedang menulis cerita untuk masa depan anak cucumu. Ketika engkau didapatin tetap kuat, kokoh berjalan bersama Tuhan, ceritamu akan membuat anak cucumu diubahkan, ngalami Tuhan. Seperti kita membaca ceritanya, apa yang dilakukan Abraham, apa yang dilakukan Simson, apa yang dilakukan Yefta, apa yang dilakukan Daud, apa yang dilakukan para nabi, apa yang dilakukan Rahab. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman itu memberikan kesaksian kepada kita sampai hari ini. Nah, pengalaman yang kita alami hari ini akan memberikan kesaksian kepada banyak orang. Kalau Bapak Ibu ngalami Tuhan, ngalami pertolongan Tuhan, ngalami
breakthrough dan terobosan. Suatu hari engkau akan bisa memberikan kesaksian bagaimana ketika engkau mengalami tekanan, waktu mengalami himpitan, waktu mengalami persoalan, dan ternyata Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap perhatikan, tetap lindungi. Nah, perjalanan proses itu yang harus kita nikmatin. Makanya hari ini kalau engkau sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, jalan terus saja sama Tuhan. Nikmatin, di balik semuanya itu Tuhan sudah merangkai sebuah cerita yang dahsyat yang akan mempengaruhi banyak orang. Jangan gerutu, jangan ngomel, jangan ngeluh. Nikmatin aja dan tetap memiliki sikap hati yang benar. Tapi kebanyakan dari kita ketika ngadapin masalah, ada kita fokusnya pada masalah, kita nggak fokus lagi kepada tujuan Tuhan. Di balik semua masalah itu Tuhan sedang menulis sebuah sejarah yang akan mengubahkan banyak orang. Kita banyak fokus kepada sakit hati kita. Kita fokus pada perasaan kita. Bagaimana kita dilukai, bagaimana kita nggak diperhatikan, bagaimana kita nggak dianggap, bagaimana kita dicuekin, bagaimana kita nggak dihargain. Kita fokus pada diri sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau ngadapin masalah dan persoalan, jangan fokus pada dirimu sendiri. Fokus kepada tujuan Tuhan. Di balik semuanya itu Tuhan sedang merancangkan segala sesuatu yang ilahi yang matamu sendiri nggak bisa lihat. Jalan terus saja sama Tuhan. Nggak kuat, Pak. Memang siapa bilang waktu ngadapin tantangan enak? Nggak enak tentunya. Hatimu juga nggak enak, perasaanmu juga nggak enak, semuanya kelihatannya nggak enak. Tetapi di balik semua persoalan yang kita hadapi, ada rencana ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang. Kita bisa pernah cerita bahwa kita pernah mengalami perjalanan bersama Tuhan. Sampai hari ini pun saya bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan cukupin kebutuhan saya, Tuhan tolong saya, Tuhan pulihkan saya. Ketika saya beberapa tahun yang lalu, selama 5 tahun kami mengalami kekurangan, krisis, bangkrut, babak belur. Ternyata Tuhan ajarin banyak hal ketika kami ngadapin masalah-masalah seperti itu. Sampai hari ini kita bisa memberikan kesaksian ketika kita ngonselingin orang yang sedang bangkrut atau sedang babak belur. Atau Bapak Ibu pernah ngalami sakit penyakit dan ngalami sampai akhirnya ngalami kesembuhan. Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Kesaksian itu akan mempengaruhi banyak orang. Untuk kita memiliki kesaksian dengan Tuhan, kita harus ngalami Tuhan secara pribadi. Makanya kekristenan itu berbicara adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Karena kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, kita memiliki pengalaman pribadi berjalan dipimpin oleh Tuhan. Akhirnya kita memiliki kesaksian. Kesaksian itu yang membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nikmatin saja prosesmu, nikmatin saja perjalanan hidupmu bersama Tuhan, karena di balik semuanya itu Tuhan akan lakukan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Nikmatin saja. Apapun yang terjadi, apapun yang Bapak Ibu alami, jalani aja terus sama Tuhan. Mungkin ada orang yang suaminya kelakuannya bejat, tukang selingkuh, kurang ngajar, mengkhianatin, atau istrinya yang bawel cerewet yang susah diatur, atau anak-anaknya liar, atau bisnisnya sedang kacau, keluarganya sedang berantakan, atau apapun lah namanya. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal seperti itu, jalanin saja, minta kekuatan sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, minta diberikan pengertian di balik semuanya ini, biar Tuhan singkapkan sehingga Bapak Ibu lihat fokusnya pada tujuan ilahi, bukan pada persoalan dan masalah. Kita mau jalan terus sama Tuhan. Hidup kita memberikan kesaksian yang ilahi. Hidup kita memberikan cerita tentang pengalaman perjalanan bersama Tuhan yang akan mengubahkan banyak orang. Hari ini nikmatin. Karena kesaksian yang Bapak Ibu alami akan memberikan pengaruh yang besar. Yang jadi masalahnya ketika engkau sedang mengalami, sedang diproses, sedang dibentuk, sedang berjuang, sedang bergumul, fokus kita harus kepada janji Tuhan. Bukan fokus kepada persoalannya. Bukan fokus kepada sakit hatinya. Bukan fokus kepada jengkelnya. Bukan fokus kepada putus asanya. Betapa sakitnya. Betapa terlukanya. Betapa menderitanya. Fokus kita kepada tujuan ilahi. Di balik semua ini, Tuhan sedang beracara menyediakan sesuatu yang ilahi dan ajaib. Jalan terus sama Tuhan. Orang ikut Tuhan itu pasti ngalami penderitaan. Bayangin Bapak Ibu, di zaman
para rasul-rasul, di zaman para nabi-nabi, di perjanjian lama, di perjanjian baru, Bapak Ibu bisa bayangkan mereka mengalami didera, dibelenggu, dipenjara. Bahkan hari ini pun juga masih banyak orang-orang yang menginjil, mengalami dipenjarakan dan diperlakukan buruk pun juga masih banyak. Tapi ini lebih ngeri lagi, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba. Kita hari ini nggak ada yang mengembara. Mungkin mengembara di satu kota ke kota yang lain untuk bekerja. Dan itu pun juga masih dicukupin Tuhan. Tinggal dalam tempat yang nyaman, makan juga kenyang. Mereka ini ngalami kelaparan, kekurangan. Kita pun sampai hari ini dipelihara Tuhan nggak ngalami kekurangan dan kekelaparan. Hanya just enough saja. Mereka ngalami penderitaan, kekurangan, kesesakan, siksaan bahkan. Mereka ngalami banyak penderitaan. Mereka ngikut Tuhan. Bayangin hari ini kita masih enak menikmatin segala sesuatu. Kalau mereka saja yang ngalami penderitaan yang luar biasa itu mempertahankan imannya, apalagi kita yang hari ini yang dipelihara Tuhan, yang dijagain Tuhan. Kalau kita sampai nggak memelihara iman kita, sampai kita nggak bersikap benar dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, saya nggak tahu lagi apa harus ngapain lagi kalau orang Kristen seperti itu. Bapak Ibu, kalau engkau masih ngeluh dengan apa yang kamu alami, kalau engkau masih gerutu, mempertanyakan janji Tuhan, dan hidupmu masih ngawur, sembarangan, dan sembrono, tidak hidup takut akan Tuhan, saya nggak habis pikir, kamu kenapa bisa seperti itu? Kenapa nggak bisa menghormatin Tuhan? Kalau kita nggak bisa menghormatin Tuhan, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam hidupmu tambah kacau, tambah ruwet, tambah berantakan. Kalau hari ini dalam perjalanan hidup kita ngalami tantangan, himpitan persoalan, jalanin aja, nikmatin saja. Toh ujungnya Tuhan berikan masa depan yang penuh pengharapan, karena rencana Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan, membawa kita mengalami promosi dan peninggian. Rencana Tuhan itu bukan membawa kita pada kecelakaan atau kehancuran. Rencana Tuhan selalu akan membawa kita mengalami promosi dan peninggian. Hanya dalam proses dipromosi dan ditinggikan itu, kita mengalami namanya permukaan. Waktu kita mengalami permukaan dan respon hati kita benar, kita akan diubahkan menjadi lebih baik. Jalani prosesmu, nikmatin kehidupanmu, nikmatin penderitaanmu bersama Tuhan. Toh nggak sampai mencucurkan darah. Paling hanya rasanya nggak enak di hati, jengkel, kesel, marah, dan lain sebagainya. Tetapi ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Ada rencana Tuhan yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Hidupmu suatu hari akan memberi pengaruh besar. Nikmatin jalan sama Tuhan, Bapak Ibu. Engkau akan bisa bersaksi bahwa Tuhan mencukupin kehidupanmu ketika engkau pernah ngalami namanya kekurangan. Pada masa kekurangan, masa benar-benar nggak tahu harus apa yang diperbuat, Bapak Ibu ngomong sama Tuhan, teriak sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Pada momen-momen tertentu di masa kritis itu, tiba-tiba Tuhan kirim sesuatu yang ilahi dan berkatin hidupmu. Atau engkau sedang divonis sakit penyakit, nggak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Sudah nggak ada pengharapan. Tiba-tiba engkau berharap sama Tuhan. Engkau menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan sepenuhnya. Engkau menyerahkan sepenuhnya seluruh hidupmu di tangan Tuhan. Dan tiba-tiba engkau mengalami kesembuhan. Engkau bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa Allah menyembuhkan. Allah itu ada. Allah itu bikin breakthrough. Allah itu bikin terobosan. Sampai hari ini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jalanin saja sama Tuhan. Nikmatin saja sama Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini akan dibawa Tuhan naik terus. Naik terus. Dan waktu Tuhan persiapkan untuk naik, kita akan mengalami namanya proses persiapan. Proses persiapan ini yang tidak enak. Proses ini membentuk karakter kita. Proses ini meremukkan kedagingan kita. Proses ini akan memakan waktu dan tenaga yang besar sekali. Kalau kita memiliki respon yang benar dalam proses perjalanan untuk dipromosi, perjalanan untuk diberkati, perjalanan untuk dijadikan saksi, kita harus mengalami namanya peremukan, pemurnian, pengudusan, sampai kita didapatin menyenangkan hati Tuhan. Dan ujungnya dampak kita akan semakin besar. Dampak hidup kita akan semakin dahsyat sekali. Kalau engkau sedang mengalami proses, mengalami apapun yang gak enak dalam hatimu, nikmati ini sebagai proses yang diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar lagi.
Jalanin saja, nikmatin saja. Nggak usah ngeluh, nggak usah nyalahkan orang lain, nggak usah cari kambing hitam. Jalan aja sama Tuhan. Dan tetap memiliki respon hati yang benar. Saya mendengar kesaksian dari beberapa orang yang dekat dengan saya. Mereka sedang alami proses dan ternyata dia tetap memiliki respon hati yang benar. Waktu dia tetap memiliki respon hati yang benar, belum segera terjadi pemulihan loh. Tetapi harus tetap setia memiliki respon hati yang benar. Di baliknya, dia akan mengalami breakthrough dan terobosan. Di sisi lain ada cara Tuhan secara ilahi yang menjagai, melindungi. Ada bukti penyertaan Tuhan. Dan cepat atau lambat pasti akan mengalami pemulihan. Bapak Ibu, semakin kita ikut Tuhan itu, semakin kita menyerahkan hati kita. Kita menyerahkan perasaan kita. Kita menyerahkan tujuan kita. Kita menyerahkan cita-cita kita. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Hanya untuk jalan ngikutin kehendaknya. Jalan ngikutin Tuhan itu adalah jalan mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap ego, mati terhadap kemauan, mati terhadap kehendak kita sendiri, supaya kita bisa dipimpin Tuhan, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang semakin hari semakin besar. Semakin kita ngikutin maunya, semakin kita ngikutin kehendaknya, kadang perjalanan hidup kita tidak enak, tidak nyaman. Kok rasanya kayak begini? Kok orang lain baik-baik saja, aku kok ikut Tuhan kayak begini? Semuanya kok jadi berbalik begini, kenapa ini? Jalan terus saja sama Tuhan. Karena Tuhan sedang persiapkan hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar. Jalan sama Tuhan tidak enak. Tidak enak, sakit kadang. Rasanya tidak nyaman kadang. Tetapi di ujungnya engkau akan mengalami promosi dan peninggihan. Tuhan sedang persiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Semakin kita bisa dibentuk, semakin kita bisa diproses, semakin kita bisa diremukkan ngikutin kehendaknya, Tuhan akan berikan pengaruh yang lebih besar. Dan kesaksian kita akan mempengaruhi banyak orang. Membuat banyak orang berubah menjadi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kehidupan kita akan memiliki dampak yang semakin besar. Dampak kita akan semakin memiliki pengaruh yang dahsyat ketika kita ini beri hati kita, beri pikiran kita, beri perasaan kita, beri kemauan kita. Kita berikan cita-cita kita ini ditaruh di atas kaki Tuhan. Dan kita ngikutin kemana Tuhan pergi, kemana Tuhan berjalan, kemana Tuhan suruh kita jalan saja. Dan perjalananmu akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Perjalananmu akan menggaramin banyak orang, membawa orang kepada Kristus dan memiliki pengaruh yang dahsyat sekali. Tapi kalau selama ini perjalananmu hanya ngikutin daging, ngikutin egomu, ngikutin emosimu, ngikutin amarahmu, ngikutin kemauanmu, ya begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Bahkan orang malah sebel, malah jengkel, malah kepahitan dengan hidupmu. Hidup kita miliknya Kristus sepenuhnya, bukan milik kita sendiri. Hari ini kita beri hati kita sama Tuhan, artinya kita beri hidup kita sama Tuhan. Waktu kita beri hidup kita sama Tuhan, ini hidup miliknya Tuhan. Dan milik sepenuhnya Tuhan. Kita ngikutin jalan sama Tuhan. Maka dampaknya hidupmu memberikan kesaksian-kesaksian yang mempengaruhi banyak orang. Kesaksian-kesaksian yang powerful sekali. Itu karena ngikutin apa yang Tuhan mau. Hari ini jangan ngotot maumu sendiri. Hidupmu bukan milikmu, dengerin baik-baik. Hidupmu bukan milikmu sendiri. Kalau engkau jadi miliknya Kristus, hidupmu miliknya Kristus. Engkau harus tahu ada hal yang harus disalibkan, ada hal yang harus dimatikan, ada hal yang harus disangkali, supaya kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, setiap hari kita akan mengalami banyak hal yang akan memurnikan hidup kita. Siap-siap saja. Karena berjalan bersama Tuhan, ujungnya mengalami promosi dan peninggihan. Hidup dalam kelimpahan dan anugerah. Tapi perjalanan mulai hari ini akan mengalami pemurnian, mengalami penyucian, mengalami peremukan. Sampai kita didapati menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Amin. Semua tokoh di Alkitab ternyata mereka mengalami perjalanan bersama Tuhan. Perjalanannya dia bersama Tuhan setiap hari memberikan kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, bahwa Tuhan campur tangan, bahwa Tuhan memimpin. Dan sampai hari ini kita belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau hari ini hidupmu suatu hari ingin dikenang generasi yang akan datang, ketika sebut namamu orang tahu, oh iya loh dia memiliki pengalaman bersama Tuhan. Dia orang yang memiliki iman yang teguh. Dia orang yang hidup dalam kesucian. Dia orang yang hidup dalam
keteguhan. Dia orang yang hidup dalam kesetiaan. Itu dimulainya perjalanan kita hari ini. Kita memutuskan untuk ngikut Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan keinginan daging dan hawa nafsu. Karena selama kita berjalan bersama Tuhan, dan selama kita tinggal di bumi ini, selalu ada godaan. Ada godaan-godaan yang nyeret kita untuk kita menjadi sama seperti orang dunia. Tapi kita harus tetap komitmen, tujuan kita menjadi sama seperti Kristus, bukan menjadi sama seperti orang dunia. Kalau kita fokusnya kepada Kristus, tujuan kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Ketika ada tawaran, ada jebakan, ada keinginan, atau tawaran dunia, untuk kita bisa menikmati dunia dengan segala kemegahan dan segala kemewahannya, kita tetap fokusnya sama Tuhan. Tidak tergoncangkan. Makanya, kita harus berjalan setiap hari dipimpin Roh Kudus. Setiap hari berjalan ngalami pemurnian. Ini loh hati yang seringkali perlu dimurnikan. Motivasi kita, keinginan kita, ego kita, dan amarah kita. Semakin hari kita berjalan sama Tuhan kan semakin dimurnikan. Semakin dimurnikan, semakin dimurnikan, semakin dimurnikan. Kita semakin hari diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kita diubahkan, kemuliaan Tuhan semakin memancar dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semakin kita beri hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin hidupmu dikontrol dan dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Kamu bisa menyerahkan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sepenuhnya sama Tuhan. Dan semakin kemuliaan itu semakin besar. Semakin dagingmu yang ngontrol, semakin kehendakmu yang memimpin, semakin kemauanmu yang menguasai, semakin kau ngalami banyak kegagalan dan kekacauan. Kalau kau ingin sukses dan berhasil dalam segala hal selama tinggal di bumi ini, ngikutin apa yang Tuhan mau. Jalan seperti yang Tuhan inginkan. Dengerin Tuhan ngomong apa dan jalan ikutin aja. Pasti engkau akan dibawa memiliki pengaruh-pengaruh yang besar. Ketika engkau bekerja di dunia marketplace, engkau jadi orang yang sukses dan berhasil di dunia marketplace, engkau bisa berdagang, bisnis, buka usaha, buka jasa atau apapun juga, dan kamu bisa jadi berkat di sana. Karena dampakmu besar di sana. Ketika kau jadi hamba Tuhan, kau diurapi sebagai hamba Tuhan, sebagai pengajar, penginjil, gembala, guru, atau apapun jabatan pelayananmu, tiba-tiba Tuhan akan bawa memiliki pengaruh yang semakin gede. Ketika engkau jadi pegawai, atau lawyer, atau karyawan, engkau bisa jadi berkat di tempat engkau bekerja. Di sana, kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidupmu. Di mana Bapak Ibu ditempatkan, engkau bisa jadi berkat. Jadi ibu rumah tangga, jadi suami, jadi istri, jadi anak pun, engkau bisa jadi berkat karena hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bukan egomu lagi, bukan emosimu lagi, bukan amarahmu lagi, tapi kamu berikan hidupmu setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin hari demi hari. Berjalan sama Tuhan hari demi hari. Diremukkan, diproses, dimatiin. Terus semakin hari, semakin menyenangkan hatinya, semakin memuliakan namanya. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini menjadi kesaksian perjalananmu bersama Roh Kudus setiap hari untuk dipersiapkan memiliki pengalaman yang besar bersama Tuhan. Kita lihat semua tokoh di Ibrani pasal yang ke-11. Mereka memiliki komitmen dengan Tuhan, memiliki iman yang teguh. Dia berjalan dalam ketaatan, dan beberapa orang yang berjalan dalam ketaatan, seperti Simpson yang berjalan dalam ketaatan. Ujungnya apa? Semua perjalanan mereka menjadi contoh bagi kehidupan kita. Untuk kita bisa melihat Tuhan sampai hari ini punya tujuan yang besar atas hidup Bapak Ibu dan hidup saya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Besok kita lanjutkan lagi. Kita berdoa sekarang. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mantraikan firman dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman menjadi kehidupan. Kamu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan bikin breakthrough, Tuhan bikin terobosan. Tuhan campur tangan. Kamu berdoa setiap orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya itu cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pakai hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang akan memenuhi ibu-ibu semua. Dengan kuasa-Mu
Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenanalamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah bakimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus.
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh,
Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita.
Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.